Ini 23 September 2024, momen menarik ya, melihat XAUSD terus-menerus membentuk new all-time high, dan all-time high-nya dia. Oke, pertama saya congrats dulu dong buat XAUSD dan para holder buy, mungkin teman-teman yang nge-buy dan lain sebagainya, yang sudah nge-buy mungkin jauh-jauh hari, yang ngelihat there's a big potential untuk melanjutkan penguatan pada gold. Happy profit buat kalian semua, dan teman-teman yang nge-sell, ya ini mungkin bisa dijadikan pelajaran ya. Sekarang saya akan masuk untuk pembahasan. Teman-teman sekalian bisa melihat ini dalam momentum daily. Ya, dalam momentum daily kita bisa melihat pembentukannya up, base, up, ketahan base, dan dia up lagi. Bagaimana kita bisa nge-sell? That's the first question. Bagaimana cara kita bisa nge-sell? Sama, nggak akan pernah beda dengan yang saya jelaskan sampai dia ngebentuk yang namanya base begini. Kalian nggak akan pernah bisa hold sell, kalian nggak akan pernah bisa, ya bukan nggak akan pernah bisa sih, lebih ke arah kalian pasti bisa dapat profit ketika nge-sell, karena kan pasti ada volatility ya, pergerakannya dia naik kenceng, nanti ada dropnya kenceng, ada dropnya, benar. Tapi kalau misalnya kepikiran buat nge-hold sell atau mencari area supply zone, it's actually none, nggak ada. Kenapa? Karena kita ngomongin supply zone, kita ngomongin demand zone, it's actually itu sebenarnya adalah basicnya dari past performance, past history, atau basically dari history performance ya, history prices. Kita menarik supply zone atau demand zone karena kita ngelihat di sini ada levelnya, di sana ada levelnya, di sini ada levelnya, di sana ada levelnya. Only that. Kecuali kita pakai trend line. Kalau trend line sih bisa-bisa aja. Cuman menurut saya not that really helpful. Misalnya kita tarik di level, ini saya tarik, ini kan sebenarnya sudah break ya. Break really strong. Totally strong, dia break. Dan misalnya saya taruh di bawahnya juga, ini kan berhasil break di atasnya. Jadi kita nggak tahu nih mau kemana. Kalau misalnya pun kita tarik dari this level, ini juga hanya bisa sampai atas ini kan. Kita nggak pernah tahu kapan terakhir kita bisa ngelihat dia bisa momentum pembalikannya. Mungkin orang-orang bisa bilang pakai Fibo apalah dan lain sebagainya, terserah. Tapi kalau saya sendiri, yang saya percaya adalah tanpa adanya pembentukan base, it's actually going up. Daily-nya pasti akan selesai dengan going up. Mentok paling jelek banget, dia hanya bergeraknya seperti ini. Nih, kecil gini aja. Ya, dia nggak ngasih pertunjukan yang signifikan, tapi still kan, ini close-nya tetap close bullish. Ya artinya apa? Ya we just need to follow for bullish momentum, hanya mencari buy. Nggak ada nge-sell ya teman-teman sekalian, there's no chances kita bisa nge-sell. Oke, dan nggak akan ada juga trade ideas dari saya untuk nge-sell, no. Kita hanya bisa mencari makan untuk buy, dan buy. Kapan kita bisa start buat sell? Sama saya ngulangin, ketika dia membentuk base, atau kalau dalam pergerakan hari ini dia drop signifikan di bawah 2550-an ini, itu baru kita bisa nge-sell. Ya, jadi yang mana yang paling dekat logikanya, atau yang mana yang paling probability yang paling besar adalah nggak ada sell sama sekali. Karena kalau misalnya dia drop sekencang itu, ini dari 2628 sampai 2540-an, hampir mau 1000-an pips. Hampir mau 1000-an pips, dia nyampe 800-an pips lah itu. Jadi menurut saya lebih make sense kalau misalnya kita mencari area untuk buy. Now change to Oanda, tempat kita trade. H4, teman-teman bisa ngeliat H4 strong, MACD strong, RSI strong, RSI sampai di overbought, di level overbought ya, 71.76, MACD golden cross since Jumat 20 September ya, dari dini hari dia sudah overbought. Dan kalau misalnya saya hapus beberapa level yang ada di sini biar teman-teman nggak pusing ya, kita bisa tarik this one menjadi garis. Teman-teman akan ngelihat 2617 dan 26 ini kan di atasnya. Nah ini 26, there's a level here 2619, 2619, 2617 sebagai area support baru ya, support baru dari XAUSD di H4-nya. Jadi nanti kita akan take it into consideration. Saya ngomongnya take it into consideration. Kita ngomongin sekarang di area kita biasa trade. Ini area kita biasa trade. Sekarang saya tunjukkan ke teman-teman pembentukan base yang baru. Ini base tadi ya, ini base up. Di H1-nya dia bentuk base, dia nahan, dia break. See? Up, nahan, break. Artinya apa? Area yang dia baru break ini menjadi new base. Tentu ini akan menjadi new base. Ini areanya berapa? Ini adalah di 26.25695 sampai ke 26.24852. Artinya apa? Sebenarnya adalah 2624. Ya, saya buletin aja jadi 2624. Yang area support bawahnya saya turunin bulat ke bawah, yang 2625-nya saya buletin ke atas.
Jadi 2625, 2626, 2624 itu menjadi new base yang bisa kita manfaatkan. Sell di mana? Ini nanti saya tunjukin kalau misalnya di lower time frame ya. Tapi yang pertama adalah 2626, 2624 dan area-area nanti di bawahnya lagi. Saya ketik dulu. Nih 12. 26 24. Saya ubah jadi 12. Nah. Ini adalah base baru. Yang sebelumnya tentu ini adalah area resisten kan. Dia break di Jumat jam 11 malam, nggak berhasil retest, nggak berhasil break on that level, nggak bisa lebih tinggi daripada 2626. Dia retest di sini lagi nggak berhasil lebih tinggi, dia drop lumayan signifikan, ketahan di bawah sampai close market. Ini Senin tadi terbuka, dia drop. Di sini jam 8 mulai start untuk lanjut bullish. Ya, 2626, 2624, that's our first level. Itu level pertama kita. Terus next levelnya di mana? Atau di mana area kita bisa makan trade? Ini saya hapus. Tadi kan teman-teman tahu ya, ini yang saya hapus ini adalah area H4. Jadinya ini juga strong di H4, strong di H1. Kita ngomongin dia di H4. Ini kalau saya ubah jadi garis, teman-teman lihat the latest zone itu di sini. Ya. The lowest zone. The lowest zone-nya ada di bawah sana dengan ada liquidity gap yang lumayan jauh nih di sini. Ini adalah area 2618.5. Ya, 2618.5. Saya ini aja 2618.4 di sini ya, dan di bawahnya sini adalah 2616. Jadi 2618, 2616 sama ya, it's totally the same. Sebenarnya dia makan dari gap yang kebentuk pada jam 10 malam ini, Jumat 10 malam. 2618, 2616. Jadi di sini ada juga area untuk nge-buy. Lebih banyak area buy ya, tentu akan lebih banyak area buy. Sekarang pertanyaannya adalah di mana buy yang paling aman? That's actually a good question. Saya mau nge-buy, tapi saya mau nge-buy-nya yang lebih aman. Akan ada beberapa zone yang saya hapus. Walaupun ini sebenarnya it's actually a good zone. Ini satu juga nahan karena ada demand zone yang lumayan signifikan. Liquidity gap 2603 tapi still close up di atas. Teman-teman nggak pernah lihat dia close di bawah dari 2606. Jadi 2606 ini bisa nggak dipantau? Tentu bisa. Ya, 2606 catatan harga. Area untuk kita pantau. Yaitu 2606. Selama dia nggak close di bawah 2606, saya pasti akan sampaikan ke teman-teman kita bisa masuk buy di sana. Sedangkan area yang buy menurut saya akan jauh lebih nyaman. Seandainya saya harus nge-buy dan untuk buy medium risk, karena kan kita butuh area medium risk ya, tentu ada di 2580-an ini. Ya, 2587, 2585, 2590. Jadi dari 2590-an lah. Dari 2592 ini sampai ke 2585. Itu akan menjadi zona-zona kita akan masuk bolak-balik buy berkali-kali. Karena zonanya lebar dan kita bisa manfaatkan momentumnya. Sekarang pertanyaannya adalah sell di mana? Kan buy sudah ketemu nih, 2626, 2624 selama si 2626 yang nggak di breakout, tentu, simple ya. Karena kan di area teratasnya, 2626 yang nggak di breakout itu kita bisa makan buy di sana. Di berapa? Di H1. Lalu 2618, 2616 total the same, sama. Selama dia close masih di atas 2618 kita masih bisa makan buy di sana. Dan nextnya untuk yang medium risk paling deket itu adalah di 2590-an ini. Kita ngomongin sekarang area sell. Saya mau nge-sell geng sebenarnya. Gimana caranya kalau saya mau nge-sell? Mau nggak mau kita ngomongin M5. Kenapa ngomongin M5 ya? Karena this is the only places kita bisa masuk sell. The only places. Kalian nggak akan bisa dapatkan di H1 karena kalian harus nunggu konfirmasinya di H1. Sekarang kita ngomongin di sini the highest level yang dia pernah hit. Sorry, saya ya gini aja. The highest level yang dia pernah hit di sini. Ini ada di 2631. 2631 ya. Teman-teman bisa perhatikan 2631. Lalu ada base. Teman-teman lihat ini namanya minor base. Jadi up, drop ya. Jadi ini rally langsung drop, pembentukan base. Kita lihat base-nya. Nih, saya ambil yang paling bawah-bawahnya aja. Ambil area yang dia hit terus-menerus. Ini ada di 2628. Pasin dulu, sorry. Nah, 2628. Oke. Atasnya the highest levelnya yang diambil di atasnya ini ada di 2629. Lihat nggak teman-teman? Kalau sebenarnya ini hanya sebatas 10 pips saja, 2628, 2629, 2628, 2629. Bolak-balik di M5. Artinya kalau misalnya nanti dia break lagi 2629, what will happen? Akan melanjutkan up-nya lagi. Pertama nutup gap-nya M5 ini untuk ke 2631. Di sini nanti akan terlambat lagi dia. Bukan terlambat, sorry, akan melambat lagi untuk menentukan is it gonna be up again atau dia akan turun. Oke.
Jadi kalau teman-teman tanya bagaimana catatannya, ya it's only this level untuk nge-sell. Dan tentu ini risikonya lebih besar. Kenapa saya bilang risikonya lebih besar untuk nge-sell? Karena teman-teman bisa lihat it's just going up and up and up. Ya, jadi nggak ada sebenarnya nge-sell tuh, nggak ada. Dan nggak akan bisa. Menurut saya mungkin bisa nge-sell, ini dari pandangan saya, kisaran 2650-an lah, 2650, 2660. Masih jauh memang dari harga sekarang, tentu saya paham. Tapi hanya di sanalah potensial kita bisa melakukan sell. Oke, jadi keep in mind, it's only for buying. Ya, only for buying. Kemarin saya usahakan kita bisa dapatkan buy di Jumat malam beberapa kali, tapi saya fokus di grow count, nggak masalah. Kenapa kita harus fokus pada buy? Tentu karena memang mau nggak mau teman-teman, nggak ada lagi kondisi dia akan berbalik. Ya, belum ada sih, bukan nggak ada lagi, belum ada lagi kondisi dia akan berbalik. So it's just going up and up and up and up and up. Oke, jadi keep in mind, buy for continuation, sell only for scalping. Seandainya kita harus nge-sell only for scalping. Ini teman-teman lihat nih, sekarang dia 2630 nge-retest untuk si 2631. 2631 ini sekali dia break aja sekali lagi, it's just going to be up again. Lanjut ke 2635, 2640. Ya, sekali aja dia break. Oke, sekali dia break aja 2631. Apalagi dia close ini kan sekarang 11.08. Berarti closingannya H4, which is nanti di jam 12, dan closingannya H1-nya dia juga di jam 12. Oke, semoga membantu teman-teman bisa sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan. Jadikan mapping ini sebagai referensi bagi teman-teman di GrowCount, nothing to be worried about, karena saya selalu akan share ke kalian mappingan saya sendiri.